Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Ibrahim Sudanegara, mahasiswa dalam jabatan PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 25281106. Pada hari ini Sabtu 7 November 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMA Plus Fatahillah Jagapura, Kecamatan Gresik, Kabupaten Cirebon, pada kelas 10 TKR mata pelajaran dasar-dasar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Nggak ada yang sakit? Oke, berarti hari ini bisa belajar ya. Oke, sebelumnya ketua kelasnya pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan Pak, pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, biar semangat, kita yel-yel dulu. Udah bisa yel-yelnya biasanya ya? Oke? Silahkan kita coba dulu. Bismillah. SMK? Bisa. Fatahillah? Bisa. Oke. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalitas kita, untuk negara tercinta ini, maka kita menyanyikan dulu lagu nasional. Lagu nasional yang hafal apa? Indonesia Raya. Oke, udah pasti hafal. Sekarang semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia Ibu Indonesia bangsa dan mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Aku itu bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Satu-satu. Agus Nurul Hidayat. Agus Nurul Hidayat ada? Arya Wijaya. Oke. Fadila. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menggali informasi tentang komponen utama mesin. Komponen-komponen di mesin itu yang utama itu apa aja sih? Tadi disebutkan ada piston dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mencari tahu cara kerja komponen utamanya. Nah, komponen utama itu yang kayak tadi piston itu gimana dia cara kerjanya. Nah, kalian nanti tujuannya supaya nanti kalian mengerti komponen utama mesin. Yang ketiga, komponen perlengkapan mesin. Selain ada komponen utama, ada komponen perlengkapan. Nah, nanti itu kalian pelajari juga. Dan yang keempat, ada komponen tambahan. Ya, ada komponen utama, komponen perlengkapan, komponen tambahan. Lalu nomor 5, nanti ada diharapkan peserta didik atau siswa itu dapat mengerti, menggali informasi, kemudian mengerti cara pemeriksaan komponen. Bagaimana sih cara kita memeriksa komponen mesin itu supaya kita bisa memperbaikinya atau troubleshootingnya bagaimana. Nah, baru yang keenam nanti diharapkan kalian semua bisa melakukan pemeriksaan pada komponen mesin
mesin bakar. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, masuk ke mesin konversi energi. Jadi mesin itu ada dua, mesin bahan bakar dalam, ada yang mesin bahan bakar luar. Nah, di sini ada mesin konversi energi. Mesin konversi energinya apa? Mesin konversi energi adalah peralatan yang mampu mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain melalui reaksi bahan bakar. Jadi, mesin motor yang kalian tahu, dia itu cara kerjanya gimana sih? Pakai BBM, bahan bakar minyak. Ya, bagaimana bisa bahan bakar minyak menjadi penggerak roda, menggerakkan roda? Ya kan, itu dikonversi. Yang bahan bakar minyak tadi dibakar, energi pembakarannya diubah menjadi energi penggerak oleh mesin itu tadi. Lalu kalau di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dia membangkitkan energi listrik dari apa? Dari batu bara. Artinya bahan bakarnya itu adalah bahan-bahan yang didapatkan di bumi, dari bumi yang digunakan sejak dahulu kala. Itu biasanya masih banyak polusinya. Contohnya itu. Kemudian ada mesin-mesin pembakaran luar, mesin-mesin fluida, mesin-mesin pendingin. Nah, kalau yang non konvensional yang terbarukan itu pakai angin, ada sekarang mobil listrik. Nah, itu yang terbarukan. Nah, mesin motor pembakar dikembangkan oleh Motos Oto. Siapa? Motos Oto. Nah, Motos Oto atau yang namanya itu Deoderockes merupakan mesin pengonversi energi tak langsung, yaitu dari energi bahan bakar menjadi energi panas, kemudian baru menjadi energi mekanis. Nah, itu tadi yang kata-katanya. Energi bahan bakar yang tadinya dari BBM, bensin, kemudian menjadi energi panas. Energi panas ini apa? Pada saat di dalam mesin, piston bergerak, naik turun, dia terjadi pembakaran. Nah, pembakaran ini maksudnya energi panas. Lah, energi panas ini dikonversikan lagi melalui apa namanya? Connecting rod. Connecting rod ini kemudian menjadi energi mekanis yang menggerakkan roda. Makanya kenapa sepeda motor bisa jalan dari bahan bakar minyak. Nah, energi kimia bahan bakar yang dikonversikan langsung menjadi energi mekanis adalah isooktan C8H18. Ini korsara kimia. Efisiensinya itu 30%. Ya, ini kejauhan ya, tapi nggak apa-apa. Nanti untuk mengetahui bahwa siklus kerja motor bensin nanti dari sini kan konsep utamanya adalah mengubah energi, konversi energi, pengubahan energi dari bahan bakar menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanis untuk menggerakkan roda. Nah, dari sistem ini, dari sistem siklus ini ada dua pembakaran sempurna. Sistem siklus kerja motor bensin dibedakan atas motor bensin 2 langkah two stroke atau 4 langkah 4 stroke. Dibedakan jadi berapa? 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin 2 tak dan mesin 4 tak adalah model mesin pembakar dalam yang paling banyak digunakan. Meskipun sama-sama menggunakan piston, kedua mesin ini memiliki konstruksi dan cara kerja yang sangat berbeda. Mesin 4 tak sesuai namanya memerlukan sistem transmisi atau di roda, dan sisanya disimpan pada komponen-komponen yang berfungsi sebagai flywheel untuk menggerakkan. Itu dalam langkahnya ya, langkah pembakarannya. Mesin 2 tak, kalau kita tadi kan kita bahas, kita breakdown satu-satu videonya. Mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Mesin 2 tak atau kalau bahasa Inggrisnya two strokes, artinya 2 langkah. Jadi dia cuma punya 2 langkah kerja. Motor bensin 2 langkah adalah motor yang pada 2 langkah torak piston, 1 putaran engkol sempurna akan menghasilkan 1 langkah kerja tenaga. Jadi pada motor 2 tak, piston itu dari titik mati atas, dari ujung sini, ketika dia turun 1 langkah ke titik mati bawah dan naik 1, itu dia sudah mengerjakan satu langkah, satu pembakaran, dan 2 langkah apa namanya? 2 langkah pembakaran di sini. Jadi ketika di situ titik mati atas, air intake turun bersama bahan bakar, sekalian dia naik, dia membakar, kompresi, naik ke atas, dan
terjadilah pembakaran, kemudian dia turun lagi ke bawah, udah selesai. Ketika dia turun, si emisinya sisanya keluar. Nah, itu mesin 2 tak. Beda lagi kalau mesin 4 tak. Mesin 4 tak, dia langkahnya lebih panjang, ada 4 langkah. Yang pertama, kalau dia turun, dia menghisap, valve-nya kebuka, katupnya kebuka, dia menghisap. Nah, kemudian setelah menghisap, dia kompresi, betul. Betul. Ketika sudah terhisap, antara bahan bakar dan oksigen ketemu, terjadilah reaksi kimia. Terbakar. Nah, pembakaran ini nanti yang masuk ke ranah nomor 3 ketika sudah dia konektornya sudah di titik mati bawah dan mau bergerak lagi ke atas, dia akan mengkompresi hasil pembakaran ini, dikompresi sama dia. Naik dia, naik. Nah, tenaga ini, daya ini yang nanti digunakan sebagai dia nanti turun lagi. Turun untuk membuang katup exhaustnya kebuka, nanti dia gasnya berbuang, dia naik. Terus begitu. Motor bensin 4 langkah. Yang pada setiap 4 langkah torak piston 2 putaran engkol 2 kali, 1, 2, menghasilkan 1 tenaga kerja. Kalau motor 2 tak berapa? 1 aja cukup. 1 kali turun, 1 sambil naik, 1 kali langkah, 2 langkah kerjanya selesai. Motor 2 tak. Kalau motor 4 tak, dia 2 langkah. Turun, naik, turun lagi, naik lagi. Nah, itu 4 langkah, 4 tak. Itu secara siklus ya dibedakannya. Busi yang menyalakan api sebagai pemantik, sebagai korek apinya. Kemudian ada exhaust port. Nah, di sini adalah lubang exhaustnya. Ini adalah piston, yang kita tahu semua ini adalah piston. Ini connecting rod. Nah, ini adalah piston. Bagian piston sudah belajar semua ya, yang ini ya. Ini adalah piston. Ini adalah connecting rodnya. Kemudian ada rod bearing. Di sini nanti, atau biasa disebutnya crankshaft. Nah, P ya. Ini crankshaft, ini rod bearingnya. Oke, udah bagian piston semuanya udah tahu ya. Nah, ini penjelasan tentang cara kerja mesin 4 tak. Yang pertama intake terjadi di sini, masuk, dia intake ya, artinya masuk ya, terjadi di sini, dia turun. Nomor 2, dia kompresi, naik, membakar, combustion, turun lagi, mulai ke sini. Si pistonnya mulai turun, kemudian si pistonnya naik lagi, exhaust, valve-nya kebuka, keluar. Ini nanti yang disebut sebagai daya yang memaksa engkolnya nanti berputar. Nah, ini nanti sebagai penentu dayanya. Kalian untuk membuat 2 kelompok. Kita bagi 2 kelompok yang nggak disebutin ke sebelah kiri. Oke, coba nanti kalian diskusi tentang mesin 2 tak dan 4 tak. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana caranya, pemeliharaannya, pelumasnya. Enggak, mau baca kalian. Nah, coba kalian diskusi, buat dibaca, terus diskusi tentang mesin 2 tak dan 4 tak. Siapa konsumsi bahan bakarnya gimana? Itu juga yang motor 4 tak ya. Nah, cara kerja sama kemudian tadi udah saya jelaskan ya. Kira-kira kalau sama 4 tak lebih susah mana ininya pemeliharaannya? Mesin 2 tak lebih susah mana? 2 tak. Iya, karena dia kan lebih sederhana. Nah, lebih sederhana makanya dia lebih mudah kan diperbaiki. Komponennya lebih sedikit yang mana? Ya, betul, 2 tak. Lebih sedikit kan dia, karena dia cuma 2 kali. Saya 2 tak. Ya, coba dipelajari dulu. Nah, 2 langkah. Jadi dia lebih cepat. Karena lebih cepat, dayanya lebih gede. Hasil-hasilnya gimana? Terus ya, contoh motor 2 tak apa? Apa 2 tak? Hah?
Kembalinya komponen di bawah. Ya, yang motor 2 tak itu yang kamu tahu apa? Apa? Motor apa contohnya? RX, benar. Vespa, ada yang 2 tak. Ada di bawah ya. Nah, iya, kalau di modifikasi di bore up. Tapi kalau standar pabrik sama. Apa yang bingung? Ada yang bingung nggak? Kan dulu. Dah, coba carikan dulu. Karena semuanya udah membuat kelompok. Yang 2 tak sama 4 tak. Coba salah satu ini berdiri. Siapa yang paling ini? Yang kelompok 4 tak dulu. Ayo, lihat aja, gak apa-apa. Mewakili yang lain. Apa hasil diskusinya? Bacakan aja. Ayo, harus siap. Nanti kamu kalau kerja juga nanti seperti itu. Lapangan kerja. Ayo, apa hasil diskusinya? Pemeliharaan mesin pantak lebih kompleks dan umumnya lebih mahal. Terus? Pelumas biasanya menggunakan oli mesin. Bobot mesin pantak lebih berat dan besar dibandingkan watak. Daya mesin pantak lebih rendah dibandingkan mesin watak dengan kapasitas yang sama. Nah, emisi gas buang lebih rendah karena proses pembakarannya yang lebih efisien. Nah itu apa bobotnya lebih berat? Kenapa lebih berat? Betul, karena kebanyakan komponen. Terus apa tadi? Dayanya lebih tinggi, itu lebih rendah. Lebih rendah ya, karena kenapa kan dayanya lebih rendah? Karena langkahnya lebih panjang. Ada berapa langkahnya? 4 tak? 4, betul. Terus emisi itu apa? Gas buang. Nah, emisinya lebih bagus apa lebih polutan? Lebih jelek. Kenapa? Karena lebih jelek tuh? 4 tak. Kamu 4 tak apa 2 tak? 4 tak. Lebih bagus apa lebih jelek? Lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Kenapa, Pak? Ya, proses pembakarannya lebih efisien. Ya. Kondisi bahan bakar cuaca cenderung lebih boros dan bahan karena bakaran yang kurang efisien. Ya. Komponen mesin pantak memiliki komponen lebih sederhana dan lebih sedikit dibanding mesin pantak. Mesin pantak seperti motor Vespa, motor racing dan lain sebagainya. Ya. Ada yang mau nanya dari 4 tak ke 2 tak? Hah? Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Jawab nih. Nah, kenapa ranking gak ada klep katanya? Karena tidak ada. Karena motor 2 tak, ranking kan apa? Motor 2 tak, betul. Apa? Motornya ringan, kenceng. Nah, makanya kenapa motor-motor 2 tak itu bisa dipakai buat sport, motor balap, karena lebih kenceng. Motor 4 tak ada dia punya 4 langkah, jadi panjang siklusnya. Tapi kelebihannya emisinya lebih bagus. Kenapa emisinya lebih bagus? Karena pembakarannya sempurna, ada 4 langkah itu. Jadi dia membakarnya lebih sempurna. Tapi itu kekurangannya jadinya komponennya lebih banyak, perawatannya jadi lebih mahal, bobotnya semakin naik. Dan karena bobotnya yang naik, jadi dayanya itu lebih sedikit kalau dibanding motor 2 tak. Nah, foto barcode-nya masuk. Kalau kameranya nggak nangkap, buka ini Google Chrome-nya, masuk ke sini, Kahoot, www.kahoot.it. Nomor 3, sepeda motor banyak ditemui di Indonesia. Jenis mesin bahan bakar berdasarkan siklusnya ada berapa? Ada berapa mesin bahan bakar berdasarkan siklusnya? Ada berapa? Ada berapa jenis? Dari siklusnya tuh ada berapa jenis? Satu jenis, 2 jenis, 3 jenis, apa 4 jenis? Dari siklusnya yang kita tadi pelajari.
Dua jenis sepeda motor umum yang banyak ditemui di Indonesia. Ada berapa jenis mesin bahan bakar berdasarkan siklusnya? Siklusnya itu yang kita bahas tadi. Ada dua. Apa aja? Yang pertama mesin dua tak. Yang kedua? Ya. Kita lihat siapa ini. Wah, dan itu. Oke. Ini udah mulai susul-susulan. Siap? Yang ketiga? Sepeda motor dibagi dalam dua siklus utama. Mana salah satu siklus yang benar? Namanya mana? Satu tak, dua tak, tiga tak, apa kotak? Ayo, dipilih. Siklus mana yang benar? Iya, masih benar semua. Berarti ya materinya masuk. Masih bertahan. Lulus nih. Bersaing sama Agus. Oke ya? Siap? Pertanyaan 4, nomor 5. Mesin yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 2 langkah piston. Mesin apa? Mesin diesel? Elektrik? Dari atas, mau turunin apa sendiri? Ayo. Wah, mulai bersaing ini. Ada yang salah ini. Ya. Menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 2 langkah. 2 langkah berarti mesin apa? 2 tak. Ya. Kalau 4 tak itu berapa? 4 langkah. Ayo, siapa yang turun ini? Siapa yang turun? Nah, ada yang turun pasti. Ya, siap. Diperhatikan pertanyaannya, perhatikan. Mesin yang menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah. Satu siklus dalam 4 langkah, mesin apa? Ya, masih 14 detik tuh, pandai. Pikir dulu apa? Oke, udah semua. Ya. Siapa ini? Mesin digatak siapa ini? Iya, apa yang mesin digatak ini? Ya. Saya lagi 4 langkah, mesin siklus 4 langkah. Apa aja? Hisap, kompresi, pembaskan, baru buang. 4 langkah. Disebutnya mesin 4 tak. Ya, masih bertahan. Yo, jangan mau kalah. Yo, pertanyaan ke-7. Mesin dengan siklus hisap dan buang. Siklus hisap dan buang disebut dengan mesin apa? Hisap dan buang. Cuma 2. Ayo. Cuma 2 nih, mesin hisap dan buang. Oh, oke, siapa yang mesin diesel ini? Ya, hanya 2 ini. Siklus hisap, kemudian siklus buang. Nah, cuma 2. Jadi 2 tak. Jelas ya semuanya ya? Bisa lanjut? Wah. Oke. Sudah siap? Oke, yang ke-8, benar apa salah ini? Pertanyaan benar apa salah? Berikut ini adalah gambaran dari mesin 4 tak. Ini mesin 4 tak apa bukan nih? Ini lubang buang, lubang transfer. Tuh, 2 tak apa 4 tak? Ini mesin 4 tak, benar apa enggak? Ya, sok jawab. Benar apa salah? Yang biru benar, yang merah salah. Ya, banyak yang salah ya. Mesin 2 tak ya, karena cuma 2 kali langkah. Diperhatikan. Tuh ya. Lubang buang, lubang masuk, lubang buang. Dia masuk, intake, naik, kompresi, kebuang. Jadi cuma 2 langkah. Kalau 2 langkah mesin apa? 2 tak. Iya, pacar mana pacar ini? Jar, waduh, siap-siap Jar.
Banyak saingannya, Dar. Oke, siap? Mesin dengan siklus hisap, kompresi, combustion, buang. Mesin apa namanya? Ayo, mesin apa namanya ini? Ya, jelas ya. Ada 4: hisap, kompresi, pembakaran atau combustion, lalu kemudian buang. Jadi ada berapa? Nah, jadi mesin. Siapa ini? Siapa nomor pertama ini? Masih Fajar. Arba udah mulai hilang ini. Ya. Rules mana rules ini? Udah hilang. Waduh. Ayo, siap-siap lagi. Termasuk mesin apakah yang mempunyai siklus seperti ini? Nih, siklusnya hisap, combustion, hisap, kompresi, combustion, buang. Mesin apa? Mesin apa yang seperti ini? Iya. Yang jawab mesin listrik siapa ini? Nah, lihat ya. 4 langkah berarti? Nah, diperhatikan gambarnya. Oh, ini loh tulisannya jelas. 4-stroke cycle engine, intake, compression, power, exhaust. Oke? Sudah siap? Oh, kan? Salah nih. Bilang siap-siap. Gimana? Masih semangat? Nih. Merah Hadri has the highest answer. Tuh, dia 10 kali jawab benar berturut-turut. Pinter ya. Siap? Yo, benar apa salah? Mesin 2 tak memiliki komponen yang lebih sederhana dan lebih sedikit dibanding mesin 4 tak. Mesin 2 tak komponen yang lebih sederhana, komponennya juga lebih sedikit. Benar apa salah? Benar apa salah? Mesin 2 tak lebih sederhana. Iya. Benar ya? Mesin 2 tak memiliki komponen yang lebih sederhana dan lebih sedikit. Karena kalau mesin 4 tak komponennya lebih banyak. Karena dia ada 4 angka. Udah paham semua ya? Oke, yang selanjutnya. Iya. Siap? Kapasitasnya sama 150 cc. Mesin mana yang umumnya mempunyai daya lebih besar? Sama nih, mesinnya kapasitasnya sama 150 cc. Mesin mana yang umumnya punya daya lebih besar? Daya dorong lebih besar mana? Ya. Kenapa? 150 cc. Daya lebih besar. Kenapa? Betul. Harusnya mesin 2 tak. Karena, saya perhatikan dulu. Kenapa mesinnya sama, dayanya beda? Karena langkahnya. Karena kalau yang 2 tak dia cuma 2 langkah, jadi dayanya lebih besar. Siapa ini? Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Kita mulai mengerti apa itu mesin 2 tak dan mesin lebih ringan. Ayo, kenapa? Belum ada bisa jawab? Oke, nanti dijawab di kesempatan selanjutnya. Coba nanti kesempatan selanjutnya, silakan pulang ke rumah, dibaca-baca lagi. Bisa, boleh lewat buku, lewat internet juga boleh. Nanti kalian baca, kenapa mesin mobil nggak ada yang 2 tak, kenapa 4 tak. Terus kalau mesin diesel nanti bagaimana? Diesel kira-kira 2 tak apa 4 tak? 2. Yakin? 4. Mesin diesel?
Nah, udah ada lednya, jadi dia 4 tak ya kalau mesin diesel itu. Terus mesin elektrik berapa tak? Nah, Ada. nggak ada, karena dia pakai listrik ya, motor-motor listrik itu dia pakai penggerak listrik, jadi dia mengubah energi listrik. Kalau ini kan mesin bakar kan dia mengubah bahan bakar minyak diubah jadi panas di piston, lalu kemudian dijadikan energi gerak lewat poros engkol, lewat ini energi bahan bakar masuk ke sini dibakar jadi energi ke sini, panas dorong piston jadi energi menggerakkan roda. Jadi refleksi hari ini kita sudah belajar tentang motor 2 tak dan 4 tak. Nanti semoga ini bisa jadi pedoman, bisa jadi dasar bahwa kalian nanti bisa mengeksplor untuk pelajaran yang lain. Oke, di akhir pelajaran ketua kelas pimpin doa. Ayo, doa dalam hati aja. Selesai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.